Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa di hari Kamis kita akan membahas khusus kajian muslimah sebenarnya, yaitu judulnya bedah buku Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bab ya tentang masalah hijab ya. Tapi pada kesempatan ini juga kita akan membahas atau banyak menyinggung juga berhubungan dengan masalah itu. Salah satu yang menyempurnakan hijab bagi muslimah yaitu menggunakan cadar ya. Dan ada di judul kita istilah cadar atau burku ataupun litham ya. Nah di sini kita akan panjang lebar insya Allah bicara tentang masalah cadar dan pendapat para ulama berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan ini adalah penyempurnaan terhadap hijab seorang muslimah. Agar tujuan utama penutupan aurat yang tentu ya agar muslimah itu tidak diganggu. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab kita sebelumnya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Zalika adna alla yu'zain, tujuan utamanya adalah supaya dia tidak diganggu ya wanita tersebut. Lebih sempurna lagi dengan menggunakan cadar tentunya. Hanya saja dalam bahasan yang kalau teman-teman pegang bukunya di bab ini, Syekh lebih tertuju untuk menjelaskan apa yang pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar Saudi, dan beliau juga termasuk orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa di Saudi setelah Syekh bin Baz meninggal rahimahumullah semuanya. Tentang masalah bagaimana wanita yang menggunakan cadar tapi hanya menjadikannya sebagai model ataupun memang ya dia mau menampakkan keindahan. Karena memang kalau cadar ini disalahgunakan bisa menjadi sumber fitnah yang sangat besar ya. Banyak orang karena memperlihatkan alisnya dan matanya saja ya pada saat dia menggunakan cadar, maka dia memperindahnya dengan makin menampakkan alis dan memperindahnya, begitu juga dengan bulu mata, dengan celak mata dan seterusnya. Sehingga akhirnya mungkin kalau tampak wajahnya semua ya, tidak sebesar fitnah kalau pakai cadar. Nah ini yang sedang disinggung sebenarnya oleh penulis nanti di sini insya Allah. Namun sebelum kita membaca apa yang beliau tulis tentang masalah pendapat ya, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah berhubungan dengan masalah sebagian wanita yang salah dalam menggunakan cadar ini sehingga menjadi sumber fitnah baru bagi dia, maka kita akan coba menjelaskan dulu judul kita ya tentang masalah hukum cadar itu. Dan kita coba lihat bagaimana pendapat para ulama terutama di 4 mazhab yang sudah mu'tabarah atau memang dijadikan pegangan oleh kaum muslimin, yaitu mazhab Abu Hanifah atau Hanafiyah, mazhab Imam Malik atau Malikiyah, mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, dan mazhab Imam Ahmad atau Hanabila. Dalam pendapat-pendapat para ulama kita mulai dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan tentu orang-orang yang mengembangkan mazhab beliau menyatakan bahwasanya hukum memakai cadar itu sunnah. Hukum memakai cadar adalah sunnah dan bukan kewajiban. Yang beliau menitik beratkan dan para penganut mazhabnya, yang wajib adalah menutup aurat secara umum. Semuanya aurat tidak terkecuali. Ya. Beliau mengatakan itu kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dalam mazhab Hanafiyah. Seperti banyak dinukil dari para ulama-ulama Hanafiyah, disebutkan dari Asy-Syarrambalali ya, rahimahullah, beliau mengatakan wa jami' badan hurra aurah.
semua badannya wanita yang bebas, bukan budak, itu aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha batinuha wa zahiruhuma fil asah. Kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun bagian luarnya, ya. Dalam pendapat yang paling sahih, wa huwal mukhtar, dan itulah yang dipilih dalam mazhab kami, maksudnya mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Demikian juga disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Alauddin rahimahullah. Beliau juga mengatakan wa jami' badan al-hurra aurah. Semua badannya wanita yang ya, merdeka adalah aurat. Illa wajha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Wa qadamaiha fi riwayah, ya, maksudnya telapak tangan yang bagian dalam dan bagian luarnya. Wa kada sautaha. Begitu juga suaranya adalah aurat, suara merduhnya. Walaysa bi aura adal ashbah, ya. Namun dia bukan masuk aurat kalau di hadapan para wanita. Kalau di depan para laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu suaranya pun jadi aurat. Jadi dia hanya boleh pakai ya saat darurat, misalnya menjawab pertanyaan penting atau harus bertanya, itu penting. Tapi kalau untuk dimanja-manjakan kepada selain suami misalnya, selain anak, ya, ini hukumnya tidak boleh, ya. Walidha tamna min kashfi wajha bainar rijali lil fitnah. Dan jika cenderung menimbulkan fitnah, kata Imam Alauddin, ya, maka dilarang menampakkan wajah di hadapan lelaki. Diambil dari kitab Ad-Durrul Muntaha halaman 81, ya, pendapat Imam Muhammad Alauddin. Sementara tadi pendapat yang disampaikan oleh Syaram Balali rahimahumullah semuanya diambil dari kitab Matan Nurul Iddah, ya, atau Nurul Lidah, ini lidah, ya. Nurul Lidah. Kemudian juga ada pendapat Al-Allama Al-Hashkafi rahimahullah, ini semua dari madhab Hanafiyah. Wal mar'atu karrijal, wanita sama lelaki sama, lakinnaha takshifu wajha la ra'saha. Ini beliau bicara tentang masalah berihram, ya. Laki-laki sama perempuan harusnya hukumnya sama-sama berihram, tetapi wanita hanya boleh membuka wajahnya dan tidak boleh membuka kepalanya. Walau sadalat, ya, syai'an 'alaiha wa jafathu jaz bal yundab. Andaikan seorang wanita menjulurkan kain untuk menutupi wajahnya dan menjauhkan kain tersebut dari wajahnya, itu boleh, bahkan dianjurkan. Artinya tidak ada masalah, dia boleh membuka wajahnya atau menutupnya kalau lagi, ya, berihram. Dan cukup banyak pendapat para ulama dalam Hanafiyah, intinya mereka melihat menggunakan cadar hukumnya sunnah. Tapi kita akan lihat di sini teman-teman sekalian, berkisar antara sunnah atau wajib, ya. Jadi penekanannya begitu. Artinya lebih cenderung pendapat ulama akan mengatakan anjurannya untuk mengenakan, ya. Kurang lebih seperti itu. Ibnu Abidin rahimahullah berkata, salah satu ulama Hanafiyah juga, tumna min kashf li khawfi an yara rijala wajha fataqa al-fitnah. Ada keadaan di mana dilarang wanita menampakkan wajahnya, walaupun dalam mazhab Hanafiyah sunnah hukumnya. Tapi ada keadaan di mana dilarang wanita membuka wajahnya, gitu kan? Kalau seandainya dikhawatirkan para lelaki akan jelalatan melihatnya dan terjadi fitnah buat mereka, ya, kemudian menimbulkan fitnah. Tumna minal kashfi li khawfi an yara rijala wajha fataqa al-fitnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan li'annahum ma'al kashfi qad yaqa an-nazar ilaiha bisyahwah. Karena bisa saja kalau ada sebagian wanita yang wajahnya sangat besar fitnahnya, ya. Begitu terbuka, maka akan ada pandangan-pandangan mata yang tertuju padanya dari kaum laki-laki dengan syahwat. Dan tentu kalau sudah dengan syahwat akan terbuka pintu-pintu syaitan, ya. Yang paling sederhana sekali sebenarnya adalah bagaimana syaitan akan menggoda supaya mata terus melihat kepadanya. Hampir semua laki-laki yang melihat akan melihat seperti itu, ya. Dia bisa kena penyakit ain, dia bisa diganggu, ya. Terbuka pintu-pintu zina dan seterusnya. Jadi banyak sekali mudaratnya, efeknya sangat besar, gitu. Jadi kalau dikhawatirkan fitnah, maka ditutup-tutup wajahnya.
Kemudian Ibnu Najim rahimahullah juga berkata, qala masyayikhuna, guru-guru kami berkata, tumna'ul mar'atu syabba min kashfi wajha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Di zaman kami, ya, saya terjemahkan dari belakangnya karena kurang lebih seperti itu biar mudah difahami. Di zaman kami, ya, dilarang wanita yang masih muda untuk membuka wajahnya karena dikhawatirkan fitnah. Dan ini diambil dari kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq, ya, halaman 284. Dan ini beliau wafat di tahun 970 Hijriah. Sementara kita sekarang sudah 1443. Artinya ini terjadi, fatwa ini keluar itu kurang lebih ya 30 kalau kita genapkan 1000 Hijriah. Kemudian ada 440. Jadi kurang lebih hampir 500 tahun yang lalu. Ya, 500 tahun yang lalu fatwa ini keluar. Dan beliau mengatakan di zaman itu yang masih belum seperti fitnahnya sekarang saja, beliau mengatakan difatwakan dalam mazhab kami kalau wanita tidak boleh membuka wajahnya lagi kalau dia masih muda, dikhawatirkan malah jadi fitnah. Allahu alam kalau beliau-beliau ini hidup di masa sekarang gitu. Tapi umumnya dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya sunnah, ya, kecuali dikhawatirkan fitnah. Kemudian dalam mazhab Malikiyah hukumnya sama dengan mazhab Hanafiyah, yaitu hukum dasarnya sunnah. Lebih baik dan lebih besar pahalanya kalau seorang wanita menutup wajahnya, tapi dia boleh membukanya. Ya. Kecuali dikhawatirkan fitnah, maka seluruh jasadnya akan menjadi aurat. Dinukil dari Zarqani rahimahullah, beliau mengatakan, wa auratul hurra ma'a rajuli ajnabi muslim ghair wajah wa kaffain ma'a jami' jasadiha. Sesungguhnya aurat seorang wanita yang bebas, ya, kalau berhadapan dengan laki-laki asing, bukan suaminya, bukan mahramnya, adalah seluruh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, dari seluruh jasadnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hatta daliliha wa qassatiha. Sampai suara indahnya pun masuk dalam aurat. Wa ammal wajhu wal kaffani zahiruhuma wa batinihuma. Sementara wajah dan telapak tangan, baik yang bagian dalam ataupun di luarnya, farahu ru'yahuma makshufaini walau syabba bila udhrin min syahadatin aw tib. Maka itu boleh saya terbuka, ya. Kalaupun harus dibuka dari seorang anak muda, ya. Kalau memang dibutuhkan untuk persaksian, kayak sekarang mungkin orang foto, ya, harus fotonya biar jelas, jadi di paspor, di ijazah atau di akte lahir atau di apalah yang kira-kira dibutuhkan, ya. Akte lahir kita tidak bicara, maaf, ini karena masih kecil, tapi ijazah, paspor, ya, dan yang sejenisnya, atau memang untuk pengobatan. Illa li khawfin fitnatin aw qasd ladzatin fayuhram. Tapi ada satu keadaan di mana kalau seandainya dikhawatirkan terjadi fitnah dengan wanita itu tidak menggunakan cadar, sehingga akhirnya muncullah, ya, fitnah dan juga muncul target untuk menikmati wajah wanita tersebut dan akhirnya mengundang untuk semua jasadnya akan dinikmati, ya, baik itu dengan cara sukarela ataupun dengan paksa tentunya, apakah dengan godaan atau memang dengan pemerkosaan. Maka itu dilarang, itu diharamkan kata beliau, tidak boleh dibuka wajahnya. Ya. Jadi ini dinukil dari Syarah Mukhtasar Khalil di halaman 176. Intinya sebenarnya ada pendapat yang mengatakan, ya, dari mereka mirip dengan Hanafiyah tadi, kalau tidak ada fitnah maka boleh membuka wajah dan telapak tangan, tapi seluruh tubuh harus ditutup, ya, dari kepala sampai ke telapak kaki. Dan ini dua madhab yang paling ringan dalam masalah menutup aurat, artinya wajah dan telapak tangan masih boleh diperlihatkan. Dan itu pun mereka menambahkan informasi bahwasanya kalau dikhawatirkan fitnah dari seorang wanita, apalagi dia masih muda, apalagi Allah berikan kecantikan di wajahnya, untuk dia hindari membukanya. Berarti memang penekanannya sebenarnya menutup. Walaupun dia hukumnya sunnah, ya, kita perlu fahami, sunnah itu untuk diterapkan, bukan untuk ditinggalkan. Artinya, kalaupun kita berpegang pada dua pendapat madhab ini, maka kita mengatakan bahwasanya harusnya
setiap muslimah mendahulukan pahala yang besar dengan menggunakan cadar dan untuk keselamatan dirinya dari fitnah. Dan kapan dia khawatir fitnah terjadi pada dirinya, maka di sini hukumnya menjadi wajib dalam dua mazhab ini ya. Dalam dua mazhab ini. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Qurtubi juga berkata, Qala Ibn Huwaiz Mindat wa huwa min kibar ulama al-Malikiyah. Berkata Ibn Huwaiz Mindat ya, atau Mandat tepatnya, dia adalah salah satu ulama besarnya madhab Malikiyah. Annal mar'ata idha kanat jamila wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satra dhalik. Bahwasanya dalam madhab Malikiyahnya, kalau seorang wanita dikhawatirkan dia sangat cantik atau dia cantik dan dikhawatirkan dengan membuka wajahnya dan telapak tangannya akan menjadi fitnah, maka dia harus menutup itu. Wa in kanat ajuzan aw makbaha jaza an takshifa wajha wa kaffaiha. Tapi kalau dia seorang yang tua, nenek-nenek ataupun jelek ya, maka boleh menampakkan wajahnya. Dia ambil dari tafsir Qurtubi, jadi 12 halaman 229. Karena Imam Qurtubi berpegang pada madhab Malikiyah ya. Dan sekian banyak untuk pendapat-pendapat tentang masalah ini, tapi sudah saya kasih tadi kesimpulannya. Yang ketiga madhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, hukum memakai cadar ya, dalam masalah ini, bahwasanya beliau, dalam Imam Syafi'i berpendapat dan para pemegang mazhabnya dalam pendapat yang benar adalah, kalau wanita itu bertemu dengan laki-laki ajnabi, maksudnya laki-laki yang asing bukan mahramnya, maka seluruh anggota tubuhnya adalah aurat. Sehingga mereka mewajibkan cadar di hadapan lelaki yang ajnabi atau lelaki yang asing bagi dia. Ya. Kita ini kan mayoritas mazhab Syafi'i. Harusnya kita berpegang pada ini gitu kan. Kalaupun kita fair dalam berpegang dalam mazhab gitu. Dan ini adalah mazhab yang mu'tamad atau yang dipegangi. Seperti dinukil dari Asy-Syarwani rahimahullah, beliau mengatakan innallaha thalath aurat. Wanita itu punya 3 aurat. Auratun fis shalah wa huwa ma taqaddam ay kullu badaniha ma siwa wajhi wa kaffain. Aurat yang pertama adalah auratnya wanita pada saat sholat. Seluruh harus dia tutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dalam sholat. Dalam sholat. Yang kedua, wa auratun binisbal linadhar ajanib ilaiha. Aurat kalau ada laki-laki asing yang melihatnya. Gitu kan? Seperti dia bertemu dengan supir, dengan security, dengan iparnya, dengan siapalah. Ya, kerabat suaminya yang bukan mahramnya. Gitu ya. Teman-teman di kantornya dan seterusnya. Maka beliau mengatakan wa auratun binisbat linadhar ajanib ilaiha, dan aurat wanita yang kedua yang beliau bahas dari 3 aurat ini yaitu hukum aurat pada saat laki-laki asing melihat kepadanya. Jami' badaniha hatta al-wajh wal kaffain 'ala al-mu'tamad. Bahwasanya semuanya termasuk wajah dan telapak tangannya harus ditutup. Ini dalam pendapat yang paling kuat ya. Dan yang ketiga, wa auratun fil khalwati wa indal maharim. Auratnya yang ketiga wanita adalah pada saat dia sedang berdua atau bersama dengan mahramnya. Ka'auratir rajul ay ma baina surrati war rukbah. Sama dengan auratnya laki-laki yaitu pusar sampai paha gitu ya. Artinya depan suami dia bisa buka, tapi kalau di depan mahramnya maka dia boleh memperlihatkan wajah ke atas ya, siku ke bawah atau lengan ya. Begitu juga dengan lutut ke bawah. Kalau dari atas paha sampai ke dada ini semuanya ditutup ya. Ini diambil dari Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Jadi 2 halaman ya, 112. Syekh Sulaiman Al-Jamal ya, atau Al-Jamal ya, berkata, "Ghaira wajhi wa kaffain wa hadhi auratuhu wa aurataha fi shalah." Dia membahas tentang masalah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Dikatakan bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Jamal menanggapi atau memberikan gambaran tentang pendapat Imam Nawawi. Yang dimaksud dengan ghair wajh wa kaffain, bukan aurat wanita itu adalah selain wajah dan telapak tangan. Ya. Fahadhihi auratuha fis shalah. Ini harusnya aurat dalam salat. Imam Nawawi rahimahullah pada saat mengatakan aurat wanita semuanya kecuali wajah dan telapak tangan,
Maka Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan, itu yang Imam Nawawi maksudkan, itu aurat dalam sholat. Wa amma auratuha inda nisa'il muslimat mutlaqan wa inda rijalil maharim wa ma baina surati wa rukbah. Kalau auratnya dia di depannya para wanita ataupun laki-laki yang mahram, maka umumnya aurat dari bagian tengah ini sampai ke lututnya. Wa amma inda rijalil ajani fa jami'il badan. Tapi kalau di depan laki-laki yang asing, bukan mahram, bukan suami, maka seluruhnya, seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangan. Diambil dari Hasyiah Jamal al-Syarh al-Minhaj di halaman 411. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah ini wajah disuruh tutup. Gitu. Nah ini kenapa kita bahas teman-teman sekalian? Karena memang di Indonesia ini ada satu hal yang unik gitu. Sebagian wanita berpikir kewajiban dia menutup aurat itu hanya kalau keluar rumah. Bukan kalau ketemu dengan laki-laki asing. Ini jadi aneh ini, ya. Terbukti kalau kita berkunjung ke rumahnya, walaupun dia di luar mungkin pakai hijab, tapi kalau dalam rumah, selama kita tamu dan dia di rumah, dia pakai baju biasa, pakai daster, pakai baju biasa. Duduk berduaan sama iparnya, duduk berduaan sama orang yang datang membawa paket atau apa saja, dan tidak tutup aurat. Dengan pikiran dia, oh yang penting saya tidak keluar rumah. Nah, ini keliru. Dalam rumah atau di luar rumah, kalau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, maka wajib menutup auratnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah ini, semuanya gitu. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, penulis Fathul Qarib, yang berkata, wa jami' badal mar'al hurra aurah illa wajha wa kaffaiha. Seluruh anggota tubuh, ya, wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Wahadi auratuha fis shalah. Tetapi membuka wajah dan telapak tangan hanya aurat dalam salat. Wa amma kharijis shalah fa auratuha jami' badaniha. Tapi kalau di luar salat maka seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangan adalah aurat. Dinukil dari Fathul Qarib di halaman 19. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. Ibnu Qasim Al-Abadi berkata, fayajib ma satara minal untha walau raqiqa ma adal wajh wa kaffain. Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Wa wujub satruhuma fil hayati laisa likaunihi ma aurah. Dan wajib menutup wajah dan telapak tangan bukan karena keduanya adalah aurat, bal di khaufil fitnati ghaliban. Tapi karena takutnya fitnah. Artinya, ini dinukil dari kitab Hasyiatu Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj. Ya, jilid 3 halaman 115. Ini maksudnya lebih kepada larangan wajah diperlihatkan dan telapak tangan, ya. Itu dan masuk dalam aurat karena khawatir fitnah yang terjadi. Dan sekian banyak tentu pendapat ulama Syafi'iyah yang masyhur berhubungan dengan masalah ini, ya. Sementara mazhab yang paling tegas dalam masalah ini adalah mazhab Imam Ahmad atau Hanabila. Imam Ahmad sendiri berkata rahimahullah, kullu syai'in minha ay minal mar'atil hurra auratun hatta dhufur. Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya. Kukunya aja nggak boleh kelihatan. Diambil dari Zadul Masir jilid 6 halaman 31. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari, penulis Raudatul Murbi', ya, berkata, wa kullu hurratin baligatin aurah. Semua wanita yang sudah balik dan bebas, bukan budak, adalah aurat. Seluruh tubuhnya. Hatta zawaibiha. Ya, sampai termasuk sudut-sudut kepalanya. Tidak boleh ada yang terlihat sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, illa wajha falaysa aura fis shalah. Kecuali wajahnya khusus dalam solat bukan aurat. Artinya dalam solat dibuka cadarnya sama dia. Wa amma kharijaha fakulluha aura hatta wajha bin nisbati ila rijali wal khuntha. Sementara di luar solat maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Ya. Kalau diperlihatkan kepada laki-laki asing ataupun kepada banci, banci aja nggak boleh. Nah ini penting ya. Dari semua mazhab ini lebih detail di sini penjelasannya, karena banyak wanita dia pikir karena banci nggak suka sama perempuan maka nggak masalah. Dia ke salon, dia dipegang-pegang sama banci, ya, dia pikir itu bukan laki-laki, nggak bisa. Tidak akan pernah berubah status dia sebagai laki-laki, walaupun suaranya sudah perempuan, walaupun dia sudah operasi kelamin. Karena Allah cuma ciptakan
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah dalam Al-Quran. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Jadi bagaimanapun usaha seorang laki-laki untuk jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, tetap dia kembali kepada jenis kelamin asalnya. Ya. Walaupun sudah operasi kelamin. Maka wanita di sini dalam mazhab Hanabilah tetap tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki asing, termasuk wajah dan telapak tangannya, bahkan sama banci pun juga tidak boleh. Wa binisbati ila mithliha auratuha ma baina surati ila rukbah, dan kalau di hadapan sama wanita maka auratnya jelas ya, antara bagian tengah sampai ke lututnya. Diambil dari Rawdatul Murbi halaman 140. Ibnu Muflih berkata rahimahullah semuanya, qala Ahmad wala tubdi zinataha illa liman fil ayati. Ya. Imam Ahmad berkata maksud ayat adalah janganlah mereka wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali orang yang disebutkan di dalam ayat. Ya. Wa nukila Abu Talib dhuhrufuha aurah, dan Abu Talib menukil dari Imam Ahmad bahwasanya kuku wanita termasuk aurat. Fa'idha kharajat fala tubayyin syai'an. Kalau dia keluar tidak boleh dia perlihatkan sedikit pun. Jadi maksudnya telapak tangannya memang harus pakai kaos tangan juga. Kalau sekarang kan malah sengaja dihias-hiasi. Jadi kadang-kadang dia pakai cadar atau dia pakai abaya atau dia pakai jilbab besar, tapi telapak tangannya penuh dengan fitnah, gitu. Maka ini dibahas oleh para ulama dengan begitu dalam. Ini aja sudah cukup. Kadang-kadang orang ada telapak tangannya sudah tertarik untuk berhubungan sama dia walaupun dia bercadar gitu. Ya. Apalagi kalau Allah berikan dia kelebihan kulit yang putih, bersih dan segala macam gitu. Maka di sini dikatakan kukunya pun adalah aurat, maksudnya telapak tangan harus ditutup. Kalau dia keluar dia tidak boleh perlihatkan sedikit pun. Wala khuffaha. Ya. Demikian juga tidak boleh memperlihatkan ya, bagian kakinya. Dia harus tutup dengan kaos kaki ataupun ditutup dengan pakaiannya yang panjang. Fa innahu yasufful qadam. Ya. Karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Maksudnya di sini dikatakan dalam mazhab Hanabilah ini, bahkan kalau dia pakai kaos kaki pun kaos kakinya tidak boleh dinampakkan. Harus ditutup dengan baju. Karena kaos kaki masih membentuk bentuk kaki. Coba bayangkan. Sampai sedetail itu gitu. Ya. Wa hab ilayya an taj'al li kammiha zurran inda yadiha. Dan yang lebih aku sukai, kata beliau, lebih tepat adalah mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangannya. Dan sekian banyak tentunya pendapat-pendapat, di antaranya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah yang masyhur dari Mufti Saudi sudah meninggal. Beliau mengatakan al-qaulur rajih fi hadhihi al-mas'alah wujubus satr wajh inda rijalil ajanib. Dan yang paling kuat pendapat dalam masalah ini adalah menutup wajah bagi lelaki yang asing. Dan dari fatwa dalam fatwa Nurul Alat Darb. Ya, ini ada satu program yang fatwa sering disampaikan dalam masalah ini. Ya. Jadi dari pendapat-pendapat 4 imam mazhab ini itu banyak sekali pendapat di sini ya. Banyak sekali pendapat ulama, tapi kita cukup dengan tadi yang kita sampaikan. Intinya dalam 4 mazhab ini ada 2 mazhab yang melihat sunnah, yaitu mazhab Malikiyah, Imam Malik, dan juga mazhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah. Dan itu pun mereka melihat kalau tidak terjadi fitnah. Gitu kan? Kalau fitnah maka wajib ditutup. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah ini juga sama, ya, tapi lebih tegas sedikit ya. Bahwasanya memang lebih cenderung kepada wajibnya menutup ini. Ya. Dalam mazhab Hanabilah lebih tegas lagi, semuanya mutlak, ya, harus ditutup. Ya. Dan ini hampir disepakati. Kalaupun tutupnya itu karena dikhawatirkan fitnah dan kalau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah ini poin teman-teman sekalian yang kita sampaikan agar jelas dulu hukum cadar itu. Ya. Jadi kalau ada di antara anda muslimah belum mau menggunakan cadar, anda bisa berpegang pada pendapat yang mengatakan sunnah, tapi itu pun bukan berarti untuk menampakkan keindahan. Tetap harus bagaimana menjaga pandangan mata, tetap harus jangan sampai malah melahirkan dari wajah itu fitnah-fitnah yang besar gitu kan. Apalagi yang Allah berikan kecantikan malah dipamer di medsos, malah dengan lipstik yang tebal, malah dengan kosmetika yang makin menggoda gitu kan. Nah, ini lebih aman buat anda secara hukum agama. Ya. Dan kalau mau lebih aman, bagaimana setiap muslimah kami sarankan dan anjurkan untuk coba belajar ya menggunakan cadar.
Tetapi perlu kita garis bawahi cadar seperti apa yang digunakan dan akan kita baca dari buku kita sebentar lagi setelah yang satu ini. Baik teman-teman, sekarang kita kembali ke masalah bedah buku kita sekarang. Hukum mengenakan cadar. Tapi yang ingin dititik beratkan oleh penulis sebenarnya bukan masalah hukum cadarnya, karena kita sudah tadi datangkan pendapat-pendapat para ulama 4 mazhab tentang masalah hukum cadar. Tapi ada satu hal yang mengusik beliau, dan beliau mengatakan begini, saya bacakan di halaman 70-nya ya. Yang terhormat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang satu persoalan penting dan serius sekali. Yaitu akhir-akhir ini muncul tren di kalangan wanita yang cukup mengundang perhatian, yakni yang disebut dengan tanda kutip cadar atau penutup wajah dengan kedua mata yang melihat dan menggoda di sini. Ya. Artinya sengaja dia perlihatkan alisnya, matanya, dan bahkan diperindah itu. Ya. Yang unik dalam tren ini bukan soal mengenakan cadar, tapi cara mengenakan oleh sebagian kaum wanita. Pada awalnya mereka hanya menampakkan kedua matanya saja dari wajah mereka. Lalu cadar itu melebar sedikit demi sedikit sehingga di samping kedua mata mereka juga menampakkan sedikit wajah. Apalagi banyak di antara wanita yang mengenakannya juga memakai celak mata, memperindah. Ketika para wanita itu didebat atau ditanya, ya, maka mereka beralasan bahwasanya Anda telah memberikan fatwa bahwa hukum asalnya adalah boleh. Maksudnya, kan hukum asal membuka wajah dan telapak tangan dalam beberapa mazhab kan boleh, gitu. Jadi bagaimana nih? Masa memperlihatkan mata saja dengan alis nggak boleh gitu kan? Nah ini yang ditanyakan gitu. Padahal sebenarnya memperlihatkan mata itu masih ada pendapat ulama boleh karena menggunakan cadar. Tapi memperlihatkan alis dengan mata sehingga akhirnya menjadi lebih besar fitnahnya bahkan daripada dia membuka gitu kan? Maka itu yang jadi pertanyaan. Maka kata penanya di sini, kami berharap Anda, beliau tanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, memperjelas masalah ini dengan memberi ulasan yang lebih rinci. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Anda. Maka Syekh rahimahullah menjawab, tidak diragukan lagi bahwa cadar itu sudah dikenal di zaman Nabi SAW. Jadi bukan hal yang baru cadar itu, dan bukan tradisi Arab, tapi memang bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaum wanita di masa itu terbiasa mengenakannya. Seperti yang bisa difahami dari sabda Nabi SAW terhadap wanita yang sedang berihram. Ia tidak boleh mengenakan cadar, maksudnya membukanya. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan mereka memang mengenakan cadar. Kan dalam berihram, wanita bercadar dianjurkan untuk membukanya ya. Kenapa datang hukum ini? Karena memang sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan para sahabiat. Mereka memang menggunakan cadar. Ya. Namun di masa sekarang ini kami tidak bisa memberikan fatwa bahwa itu dibolehkan. Ya. Justru kami melarangnya karena itu bisa membuat para wanita semakin bebas sehingga menyentuh yang tidak dibolehkan. Dan seperti dikatakan oleh penanya tadi bahwa itu sudah menjadi realitasnya. Karena itu kami tidak bisa lagi memfatwakan kepada seorang wanita baik yang bepergian dekat maupun jauh untuk boleh mengenakan cadar atau burqa di masa sekarang ini, bahkan itu dilarang sekali. Maksudnya apa? Yang dimaksud adalah cadar tadi yang memperlihatkan. Karena kan kembali kepada pertanyaannya. Pertanyaan adalah cadar yang dianggap tren-trenan gitu. Pakai cadar, tapi matanya kelihatan, bahkan diturunkan sampai ke dekat hidungnya, gitu kan? Kemudian alis dan matanya kelihatan, dan bagian keningnya kelihatan, ya. Jelas bagian di bawah mata juga kelihatan, sehingga menjadi fitnah yang besar, ya. Dan ini juga sering dipakai cara seperti ini oleh sebagian wanita-wanita penggoda di masa jahiliyah dulu. Ya, mereka menggunakan cadar yang tipis, gitu kan, transparan, ataupun cadar yang memang diletakkan hanya di atas hidung dan bahkan di bagian atasnya terbuka semua. Ini akhirnya menjadi sumber fitnah yang lebih besar lagi. Oleh karena itu muslimah, kalau Anda ingin menggunakan cadar, gunakan cadar yang benar gitu. Sekaligus ada tutup aurat, yaitu bagian alisnya tertutup, atau memang ada sebagian orang yang menggunakan sampai tertutup semua. Dia bahkan tidak nampak bagian matanya, itu ada. Mungkin ada di antara Anda mengatakan, karena di Indonesia ini asing ya, kok bisa seperti itu sih? Kok tidak terlalu kolot? Ya memang sudah begitu hukum syariatnya, saudariku. Ya, kalau Anda masih belum bisa mengamalkan tidak masalah, tapi yang penting dalam majelis ilmu seperti ini Anda sudah tahu bagaimana pendapat para ulama berhubungan dengan cadar dan bagaimana sebenarnya cadar yang
yang benar gitu. Supaya kalau Anda ingin berhijrah, Anda ingin menggunakan cadar, Anda gunakan dengan cara yang tepat. Yaitu Anda betul-betul memang menjadikan cadar sebagai pelengkap penutup aurat Anda. Jilbab dan abaya atau gamis yang Anda gunakan. Jadi jangan sampai gamisnya sudah bagus, jilbabnya sudah bagus, tapi cadarnya malah memunculkan fitnah. Gitu kan. Jadi ini penyempurna terhadap penutupan aurat tadi. Jadi ini perlu digarisbawahi. Kata beliau, kalau menggunakan cadar dengan cara tadi, sengaja memperlihatkan alis, memperindah dengan celak mata dan segala macam, ini tidak boleh sama sekali. Syekh Utsaimin mengeluarkan fatwa, tidak boleh sama sekali. Ya. Makanya beliau mengatakan, karena itu kami tidak bisa lagi memfatwakan kepada seorang wanita. Baik yang bepergian dekat maupun jauh. Ya. Boleh menggunakan cadar yang seperti itu. Bahkan itu dilarang. Hendaknya seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah dalam hal ini dan tidak mengenakan cadar yang menampakkan kedua matanya. Ini saran Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Karena suatu saat bisa membuka pintu perbuatan jelek lain dan tidak mungkin bisa dihindari lagi atau dihalangi lagi. Ya, ini diambil dari fatwa beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Anda bisa footnote nomor 34 ya. Yang diterbitkan di tanggal 1 bulan 3 1412 Hijriah. Jadi ini teman-teman sekalian adalah penyampaian beliau, tapi di sini kasuistik ya, kasuistik. Lalu bagaimana Ustaz dengan keadaan Indonesia? Anda boleh memegang pendapat sebagaimana saya katakan tadi. Kalau Anda memang melihat, seperti juga di antara ulama ada seperti Syekh Albani melihat memang beliau walaupun dominan pendapatnya berpegang pada mazhab Hanabilah atau Imam Ahmad, khusus masalah cadar beliau mengatakan hukumnya sunnah. Tetapi juga sama di sini, bukan berarti loss begitu saja sehingga seorang wanita bebas menggunakan jilbab semaunya. Bahkan jilbab seringkali dijadikan sebagai alat fitnah baru gitu. Mungkin rambut dia biasa, tapi dengan lilitan jilbab yang indah, ya, dengan lipatan-lipatan, dengan model-model yang seakan-akan dia rambut bahkan lebih besar daripada rambut, ini jadi masalah ini. Karena tujuan utama jilbab ya, adalah menutup aurat. Bukan malah sengaja mengundang orang. Justru membuat supaya orang tidak tertarik pada Anda. Sebenarnya begitu lebih tujuannya. Supaya Anda tidak diganggu. Kan gitu. Sudah kita jelaskan. Bahwa sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya ada seorang wanita, dia, naudzubillah, diperkosa. Tapi dengan kondisi dia menutup aurat dengan rapi, memang bahkan dia menggunakan cadar, kemudian dia diperkosa. Dia berusaha berontak, tidak bisa. Ini kalaupun terjadi, insya Allah tidak. Kalau terjadi, maka dia dapat pahala dan yang memperkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita yang justru memang dia menjadi sumber fitnah, seperti dia terbuka auratnya, pakai baju ketat, sengaja pakai rok pendek, apalah segala macam, baju yang terbelah, kancing baju yang dibuka dan segala macam, pamer dadanya, pamer semua rambut yang indah, leher, sehingga dia diperkosa, maka dua-dua dapat dosa, termasuk wanita tersebut. Dia sudah rugi diperkosa, juga tambah lagi dia berdosa. Ya. Dia juga panen dosa karena dia penyebab orang melakukan hal tersebut. Dan tolong teman-teman sekalian, bahasan seperti ini karena peka, ya, jangan disalahfahami dan jangan buru-buru memvonis tentang masalah hukum ini. Karena ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda belum bisa amalkan, maka Anda pribadi. Tapi yang penting Anda sudah tahu, oh ternyata pendapat para ulama yang paling ringan pun dalam mazhab Malikiyah dan juga Hanafiyah, maka boleh membuka wajah dan telapak tangan. Tetapi ya, di saat dikhawatirkan fitnah, karena cantiknya wajahnya misalnya, ya, atau besarnya fitnah laki-laki di sekitar dia, maka dianjurkan dia tidak boleh membukanya. Termasuk kalau, terutama kalau ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram, jadi tidak boleh sembarangan. Ini poin perlu digarisbawahi, dan insya Allah nanti pertemuan akan datang kita akan fokus membahas teman-teman sekalian tentang masalah pelengkap daripada tutup aurat, yaitu masalah ikhtilat. Bagaimana bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di masa kita sekarang ini sampai dianggap biasa sekali gitu. Tepuk-tepukan, salaman, peluk-pelukan, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kena menganggap ini adalah teman gitu kan. Dan itu tidak asing, karena kadang-kadang di media diekspos pun orang-orang kita masih menganggap biasa gitu. Karena atasannya peluk bawahannya misalnya, ya. Padahal itu perempuan bukan mahram, mungkin sudah punya suami bahkan. Tapi mereka anggap, oh ini atasan, oh ini senior. Ini semua tidak benar dalam agama Islam. Kita bicara tentang hukum
Islam teman-teman sekalian. Kita sedang bicara tentang hukum Islam dan semoga ini bisa dimaklumi tentunya.